Halo guys, kenalin aku Jenny Auliapsari dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas 2023E dengan NIM 23040674226. Nah, pada video kali ini aku bakalan nge-review konferensi pers dari Pak Mahfud MD. Sebelum kita review apakah konferensi pers kali ini sudah termasuk konferensi pers yang baik dan benar atau belum, kita bahas dulu sedikit isu-isu apa aja sih yang ada di konferensi pers kali ini. Isu yang dibahas pada konferensi pers tersebut yang pertama yaitu dukungan dari Pak Mahfud MD kepada Pak Prabowo Subianto terkait usulannya yang akan mengevaluasi sistem pilkada. Dan yang kedua ada transaksi keuangan mencurigakan sebesar 349 triliun. Dan yang ketiga ada peran Kominfo dalam menjadi pengawas informasi publik. Sekarang kita review apakah video konferensi pers ini sudah termasuk konferensi pers yang baik dan benar ataukah belum. Nah, di awal tadi kita bisa dengar ya, adanya moderator yang mengawali konferensi pers tersebut. Lanjut. Proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022. Di sini kita bisa dengar ya bahwa pembicara utama kita yaitu Pak Mahfud MD menyampaikan pemaparan beliau dengan bahasa yang jelas, tidak ambigu dan sesuai dengan audiens. Dan yang paling penting lagi, informasi yang disampaikan dari beliau ini itu sudah terstruktur. Bagus. Lanjut. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Pagi Pak Mahfud, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek begitu ya Pak. Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan begitu Pak? Ini saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Kita bisa lihat dari sesi tanya jawab ini sudah berjalan dengan tertib, baik dari audiens maupun Pak Mahfud MD ini sudah menyampaikan pertanyaan dan jawaban mereka secara sopan dan yang tentunya tidak keluar dari konteks. Juga adanya dokumentasi untuk arsip publik ya, dari foto-foto. Kalau kalian bisa dengar adanya suara jepretan foto, nah itu merupakan dokumentasi yang akan nantinya dijadikan arsip publik untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Tapi sayang banget Pak Mahfud MD ini tidak bisa menjawab pertanyaan dari seluruh audiens karena mungkin waktu yang terbatas juga. Nah, tapi waktu yang terbatas ini itu menjadi kriteria yang bagus loh guys dari konferensi pers sebenarnya. Karena konferensi pers yang baik itu harus memiliki aturan waktu. Jadi nggak bisa ya udah sesuai aja, kalau mau konferensi pers panjang dipanjang-panjangin. Nggak ada waktunya. Nah guys, sekian review konferensi pers dari aku. Jika ada koreksi kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih.